Shalom semuanya. Berapa yang saudara merasakan hadirat Tuhan sore hari ini? Saudara merasakan? Ya, puji Tuhan. Sebagaimana tadi pagi saya menyampaikan PowerPoint-nya, Susan tolong PowerPoint yang tadi buka aja nanti tak. Ya. Saudara, sebagaimana tadi pagi saya menyampaikan bahwa saudara, mari kita sepakat, ya. Yang pertama, setiap kali saudara ibadah, rindukan kemuliaan Tuhan turun. Katakan amin. Rindukan saudara, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Makanya judul khotbah pesan hari ini adalah masuklah dalam roh kemuliaan. Dan roh kemuliaan itu ada dua, yaitu hadirat Allah dan penderitaan. Dan saya akan lengkapkan semua. Kalau tadi pagi kita bicara banyak dan ada altar call juga, dan sore hari ini saudara juga akan saya doakan nanti saudara, setiap saudara supaya merasakan kemuliaan Tuhan. Dan saudara naik di tempat ini, saudara yang pagi tadi sudah didoakan, tidak perlu saudara yang belum didoakan. Mari rindukan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara datang ibadah itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Katakan amin. Anda datang tentang Tuhan, bukan tentang saudara. Jangan pernah beribadah tentang kita. Sebab surat Timotius berkata, rahasia ibadah kita itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia turun ke dunia. Dialah yang layak diagungkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tentang Dia. Saudara, agama pagan itu namanya agama berhala. Orang yang masuk dalam agama berhala selalu dia datang tentang dia, tidak pernah tentang Tuhan. Bedanya dengan kekristenan, saudara datang ibadah itu tentang Yesus Tuhan. Ketika saudara memiliki hati seperti ini, Anda akan rasakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu sore hari ini saya akan melanjutkan dengan cepat. Saudara, yang perlu saudara harus mengerti bahwa orang Kristen itu memiliki tiga area di dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau saya kasih contoh, itu saya sendiri, pribadi Fabianus, itu otoritas. Kita punya kehendak bebas, KB, bukan keluarga berencana ya, kehendak bebas. Saudara tahu, Fabianus itu punya kehendak bebas. Yang kedua, Fabianus yang lahir baru, itu roh, itu ada di dalam saya. Jadi orang Kristen memiliki tiga area kehidupan. Saya harus mengerti, dan ini gambaran Taman Eden. Ini gambaran Taman Eden. Tadi pagi saya katakan bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang surga sebagai tempat. Karena surga itu pribadi Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab nanti ketika kiamat terjadi semua hancur, maka ada bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang bukan di atas, di awan-awan. Sekarang ini masa penantian semua. Sampai waktunya genap, dia akan turun. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, surga itu bagi kekristenan itu ada di dalam kita. Makanya setiap saudara bukan dipanggil masuk ke sana, tapi saudara menjadi surga itu. Katakan amin. Saudara bukan masuk ke surga. Saudara hidup kekal itu bukan di sana, tapi di sini. Yang ngerti katakan amin. Surga itu bukan di sana, tapi di sini. Kekeliruan banyak orang Kristen karena dia pikir surga di sana. Itu agama. Tapi kekristenan tidak. Kekristenan surga di sini. Hidup kekal itu di sini, bukan di sana. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara memiliki kehidupan kekal. Dan saudara menjadi rumah kediaman Allah. Nanti saya tunjukkan. Supaya saudara mengerti kebenaran bahwa surga itu pribadi, bukan tempat. Kalau saudara tempat, Anda tidak menghasilkan dan berbuah apa-apa. Anda hanya menunggu. Dan ada banyak orang Kristen akhirnya mu'alaf, meninggalkan karena nikah, karena uang, karena jodoh, karena rumah, karena apapun.
menikah secara agama lain. Kenapa? Karena pikir mereka surga itu tempat. Saudara, pribadi Yesus itulah surga. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ surga ada. Katakan amin. Dan saudara percaya, barang siapa percaya kepadanya, Tuhan Yesus ada di dalam dia, surga itu ada di dalam dia, dan engkau akan menyatakan kemuliaan surga. Apakah rumah saudara kemuliaan surga? Apakah rumah saudara kemuliaan surga? Surga itu real. Heaven is real. Maka itu saya tunjukkan hal ini supaya Anda pulang, Anda menemukan surga yang sesungguhnya. Dan orang Kristen memiliki 3 area ini. Ini Taman Eden. Di Taman Eden, saudara, itu ada Adam, Hawa, dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu sama, saya sebagai pengambil keputusan, otoritas tertinggi saya, Fabianus, dan ada Fabianus yang baru, tahun 98, tanggal 1 Oktober tahun 98 saya lahir baru. Tapi ada Fabianus kelahiran mama, saya umur 57 tahun 68 saya lahir, kembar bersaudara. Ada, ini daging. Saudara, roh dan daging bertolak belakang. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara, daging itu mati. Karena Tuhan Yesus berfirman, orang yang menghidupi daging, dia akan mati, binasa. Tapi orang yang menghidupi roh, dia akan hidup kekal. Sebab roh itu hidup, roh itu terang, daging gelap. Saudara ingat, orang Kristen ada di 3 area. Maka itu Bapak Ibu Saudara, keputusan di kita. Oleh karena itu saudara harus mengerti, catatan untuk saudara dan saya. Nah, saya berjanji, Tuhan, saya mau bicara hati ke hati dengan umat Tuhan di Tubar. Saya ingin hati ke hati untuk mengerti. Karena ada banyak orang dibentak pun gak tobat. Udah gak bisa, saudara. Dan memang Tuhan pun, saudara harus tahu nanti lihat, gak bisa lawan saudara. Jadi catatan untuk kita, Susan, come on, jangan ganggu aku. You punya urapan, ganggu aku dulu. Ojo ngomong. Pilihan di tangan saudara. Anda mengerti? Pilihan di tangan saudara. Itu harus Anda catat. Apakah saudara memilih untuk hidup dengan manusia baru? Fabianus memilih menghidupi yang roh. Tahun 98 saya ketemu Tuhan, saya lahir baru, saya senang, saya loncat, kepingin tinggal di gereja, baca Alkitab tiap hari, memuji Tuhan, doa malam, saya full day, penuh. Atau saya memilih untuk hidup daging dan saya tukang potong rambut, saya dapat penghasilan, saya mikirkan untuk kerja, mikir untuk ngelencet, ingin untuk bikin ini, bikin itu, mana saya hidupi? Pilihan saya. Oke, Anda mengerti? Yang roh, Anda doa pagi, baca firman, Anda rajin ke gereja, minggu ibadah, Kamis, Tuban blessing, Anda datang. Atau Anda duduk di rumah ngurusi bisnis, mikir bisnis, klien terus, sayang Pak, sayang. Your choice. Yang kedua saya kasih tahu, Tuhan tidak dapat menghalangi saudara. Masih bersama saya? Tuhan tidak dapat menghalangi kamu. Manusia diciptakan bersama dengan Tuhan. Bedanya manusia tidak maha kuasa, tapi berkuasa. Mari saudara berpikir sejenak. Siapa yang bisa melawan manusia? Tuhan? No. Tuhan gak bisa melawan. Dia bisa hanya hukum kamu di neraka, waktunya tiba nanti. Manusia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Yang suka katakan amin. Anda harus ngerti ini, karena Anda hidup di area 3. Adam, dia berbuat dosa, dia ambil makan buah itu. Kenapa Allah nggak larang? Nggak bisa, Bapak Ibu.
Betapa keputusan manusia itu mengalahkan Tuhan. Anda harus sadar, dan Anda jangan pikir saudara bisa dikalahkan Tuhan. Tidak bisa. Karena Anda punya kehendak bebas. Jadi kalau ada orang luar tanya, Kenapa Allah kan sanggup melarang Adam berbuat dosa? Iya ya, coba begitu kan kita nggak kayak gini susah, betul nggak? Andai kata nggak ada dosa, ibu-ibu melahirkan sambil masak tempe itu keluar anak, nggak sakit. Gara-gara dosa melahirkan apa? Sakit. Pria-pria, suami-suami kerja harus banting tulang. Coba enggak? Oh, nggak usah saudara. Hidup kita, aduh enak tenang, amin. Nggak ada kesusahan, nggak ada air mata. Kenapa? Tuhan nggak bisa alami. Memang manusia nggak bisa dilawan. Hanya keputusan saudara. Dan yang ketiga, saudara harus tahu ada konsekuensi Anda terima. Ada konsekuensi yang Anda terima, dan Anda jangan salahkan Tuhan. Anda yang buat, Anda bilang Tuhan kenapa pencobaan datang? No, Anda yang buat. Anda harus tahu, saudara harus tahu mana yang Allah buat dan Anda buat. Kalau Anda bergerak dengan roh, Allah yang buat. Kalau Anda bergerak dengan daging, kamu yang buat. Masih bersama saya enggak ini? Anda mengerti enggak? Sesuatu yang sangat simpel. Saya dikasih Tuhan. Bagaimana engkau masuk roh kemuliaan? Ingat, kamu punya dirimu yang memutuskan. Kamu memutuskan ke gereja atau tidak, itu keputusanmu. Kamu tunduk kepada Tuhan atau tidak, keputusanmu. You doa pagi atau tidak, keputusanmu. Tuhan tidak bisa melawan kamu, apalagi Pak David gembalamu. Anda mengerti maksud saya? Betapa manusia itu powerful. Dan manusia memilih dirinya untuk masuk neraka. Anda belajar nanti di Wahyu, surat Wahyu 16, hujatan. Pada waktu itu saudara, kiamat terjadi. Mestinya orang kiamat itu kan menyembah Tuhan Yesus toh? Enggak, menghujat. Kesakitan menghujat, roh kata keluar, 3 roh kata. Saya berpikir ya, bahwa kejadian yang sangat fatal membuat orang bertobat. Tidak, saudara. Keputusan kita. Tapi ada satu rahasia. Saya mau kasih tahu saudara. Anda termasuk orang yang terpilih atau diundang. Kalau Anda terpilih, Anda tidak bisa milih. Anda bingung ya? Kalau Anda terpilih, Anda tidak bisa milih. Kalau Anda diundang, Anda pilihan. Saudara dengar. Contoh, Imam Lewi. Imam itu terpilih. Tidak bisa milih. Sejak dalam kandungan ibuku, aku ditentukan oleh Allah. Itu sudah terpilih. Dan orang yang terpilih, dia memutuskan. Dengar, dia memutuskan untuk Tuhan. Walaupun dia punya kesempatan untuk keluar dari hadirat Tuhan. Tapi dengar saudara, ada 2 yang terjadi di muka bumi ini. Maybe 5 minggu buku saya selesai. Saya tulis perdana saya untuk membuka selubung mata orang Kristen dengan judul Injil dalam Keimamatan. Ketika Anda mengerti tentang kebenaran ini, matamu terbuka. Sebab apa? Seorang imam tidak bisa milih, tapi terpilih. Saya tahun 98, saya tidak pernah milih, saya terpilih. Apakah saudara menjadi orang terpilih? Orang yang terpilih itu sudah dari oroknya. Dia dipanggil, dia sudah hidup di roh. Saya sejak tahun 98 sampai hari ini, saya tidak menganan ke kiri. Saya selesaikan sampai akhir. 27 tahun kekristenan saya. Halo, dengar saudara. Dan saya mengejar terus. Karena saya berjanji saya akhiri hidup saya lebih baik daripada saya mulai hidup saya dengan Tuhan. Saya akan berjanji dengan nyawa saya, darah saya. Saya akhiri pelayanan saya lebih dahsyat daripada saat ini. Teman-teman juga harus begitu. Yuk kamu harus sumpah.
pelayan Tuhan, kalau kamu gak main-main pelayanan, you punya ikrar, kamu tidak akan mati dengan keadaan yang lebih rendah daripada kamu mulai. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan diberikan oleh Allah kepadaku. Bukan hanya aku saja, tapi kepada orang yang merindukan kedatangannya. Saudara harus ikrar, bahasa saya sumpah, nyawa saya berikan, darah, risiko saya. 27 tahun saya berjalan naik. Siapa yang katakan orang tidak bisa berjalan dengan Tuhan? 300 tahun Henok berjalan dengan Tuhan, walk with God. Dia berjalan dan dia punya kesaksian dan dia terangkat. Adakah kekristenan saudara pernah berikrar seperti ini? Adakah pelayanan saudara pernah bersumpah seperti ini? Memang sumpah tidak boleh, tapi aku bersumpah demi Tuhanku. Untuk aku mengalahkan itu yang namanya dagingku. Apakah Anda pernah berpikir seperti ini? Saya mau tanya Kristen saudara berapa lama? Saya 27 tahun. 2025 itu lebih baik daripada 24. Kalau memang Anda seperti saya, Anda terpilih. Dan selamanya Anda terpilih. Tapi kalau Anda diundang, pilihan di tangan saudara. Orang kalau diundang, kamu bebas nah. Ada banyak diundang masuk, masuk. Ada mau pakai pakaian bersih, mau pakaian compang-camping, itu pilihan saudara. Saudara, kalau engkau undangan, kehendak bebasmu bahaya. Tapi kalau engkau terpilih, engkau mati kehendak bebasmu. Renungkan saudara. Karena ini sangat bahaya, ini catatan untuk saudara catat. Level gembala seperti saya, Pak David, seperti pemimpin-pemimpin tempat ini sama saja. Kalau Anda tidak tahu kamu terpilih, cirinya orang terpilih tidak sukar dengan yang roh. Cirinya orang diundang otot-ototan dengan yang roh. Anda diundang, Anda bukan terpilih dan Anda rawan sekali. Tapi kalau Anda terpilih, Anda tidak pernah sukar dengan yang roh. Anda bersetujuan dengan Yesua HaMasiah. Ketika orang berkata doa pagi, lonjak rohnya, yes. Ketika orang berkata doa malam, yes. Ketika orang berkata baca firman, yes. Ketika orang berkata apalagi ibadah minggu, yes. Anda terpilih. Orang berkata, Pak, kita kan tidak sempurna. Ya karena kamu daging. Sebab kamu tidak pernah mengejar kesempurnaan. Sebab kamu undangan. Kalau orang terpilih tidak, saudara, kamu disempurnakan terus. Hari ini saya tidak berbuat dosa sama sekali. Siapa yang hari ini tidak berbuat dosa sama sekali? Dari pagi sudah doa pagi, ya toh? Betul? Dan tidak pernah ngomongin orang, tidak tipu orang. Sampai sore hari ini ada ibadah, tidak melakukan dosa, angkat tangan sama saya. Jangan takut. Semua berdosa berarti ya. Cepat minta ampun, dia nggak angkat tangan. Anda tidak berani. Kenapa? Anda berdosa. Anda apa? Lakukan apa? Saya kasih tahu saudara. Oh, saya rasanya perlu ngomong jam 9 lagi nih. 3 jam lagi nih mestinya. Oh, tadi pagi ya itu kehendak Tuhan, saudara, jamnya mati. Saya pikir jam 8. Masih 8:04. 3 jam setengah saya khotbah juga nggak terasa. Ada saya kasih tahu 1 Yohanes 5. Di sana dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Masih bersama saya enggak nih? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Saya tidak berbuat dosa sejak pagi sampai hari ini. Dan selama-lamanya saya tidak mau berbuat dosa. Dan setiap hari saya mau sucikan diri saya, minta ampun. Setiap hari saya minta ampun. Setiap mau tidur saya minta ampun. Saya minta ampunkan istri, anak, menantu, cucu, imam-imam, jemaat, semua saudara. Saya mintakan ampun. Kering.
Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Apa saudara punya kepahitan? Apakah saudara punya iri hati, punya dengki? Apa ada yang mau bunuh orang? Apa ada yang masih minum? Apa ada punya simpanan? Atau Anda sedang hidup dalam kekotoran? Kamu tidak akan berani katakan. Dan saya berdoa Anda jangan mati dulu nanti malam. Sebab karena neraka itu, aduh saudara, hati-hati saudara. Kalau saudara mau tahu rasanya neraka ya, coba kalau ada orang rokok ya, suruh kasih di sini satu aja, terus gitu, sakitnya minta ampun. Nah itu seluruh tubuh saudara, selama-lamanya. Siapa yang merindukan itu angkat tangan, saya doakan maju. Anda tidak merindukan, tapi kenapa Anda simpan dosa? Kenapa nggak selesai? Kenapa? Apa yang membuat Anda terikat? Karena Anda Tuhan. Manusia itu Tuhan, saudara. Dan Tuhan Yesus pernah ditanya oleh orang Farisi, kamu menyebut dirimu anak Allah? Bukankah tertulis di Alkitab, engkau anak-anak Allah? Siapa? Manusia. Manusia dicipta oleh siapa? Allah. Dia anak-anak Allah. Keputusan saudara menentukan saudara. Ulangan 30 Susan. Masih bersama saya? Masih happy enggak? Haleluya, tepuk tangan. Tadi diajak nyanyi happy habis ini. Saya enggak marah buat saudara. Saya tuh menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak marah. Saya menyampaikan kebenaran. Ulangan 30 ayat 19. Saudara, kebenaran itu akan menghakimi kamu nanti waktu mati. Yang saya sampaikan ini menghakimi Anda waktu mati. Bukan Fabianus, firman. Anda lawan Fabianus bisa, firman tidak bisa, dan itu akan mengejar saudara sampai liang kubur. Dan Anda tidak akan pernah bisa menolak dengan firman. Sebab firman adalah Allah. Makanya jangan ikut-ikutan orang Kristen lain. Jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran lain yang tidak sehat. Anda mau tahu ajaran yang benar, baca Alkitab sendiri. Jangan dengar kata pendeta. Baca sendiri. Pendeta khotbah di sini. Dia menyampaikan kebenaran, confirm di hatimu. Saudara nggak pernah baca Alkitab, hati-hati, Anda pasti tertolak. Tidak baca Alkitab tiap hari, kamu tertolak. Jangan main-main. Sebab Tuhan Yesus adalah firman. Bagaimana saudara tidak pernah baca firman? Baca koran kamu baca. Anda tidak baca firman. Menurut saya ya, tinggalkan kekristenanmu. Tinggalkan. Percuma kamu ibadah. Kamu tidak akan diterima. Anda tidak doa pagi? Jangan jadi Kristen. Percuma. Kamu tidak akan menang. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperadaban kehidupan. Kuperadaban kehidupan. Pilih sendiri. Kuperadaban kehidupan dan kematian. Hidup roh, daging, mati. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 20. Dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan paut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Kapan saudara dengar suara Tuhan? Apakah saudara mau mencari di mimpi? Apakah saudara mau mencari audible? Tuhan Allah, Yehova, Elohim, Yahweh, dia hanya berbicara melalui Sang Putra. Dan itu ada di Alkitab. Dengar suaranya, baca Alkitab. Pilihan. Saya 27 tahun, saya memilih kehidupan. Dan kehidupan itu roh. Semua yang roh yang dibangun apa-apa, nggak usah jauh-jauh. Dunia kematian, gereja kehidupan, gampang. Paling gampang. Di dunia sudah kelihatan, gereja kehidupan, di luar sana kematian. Anda mau pilih mana? Anda mengabdi dunia, mati. Anda mengabdi gereja, hidup. Saya ulangi. Anda mengabdi dunia, mau pekerjaan lah, mau bisnis lah, mau sekolah, mau kuliah cita-cita, mau apapun juga, mati. Tetapi kau mengabdi di gereja, hidup, you pilih mana? Teman-teman yang mengabdi di gereja, Anda orang pertama yang diangkat. Asal Anda setia. Gampang ya. Di mana kehidupan dan kematian? Gereja kehidupan, dunia kematian. Setan berkata kepada Tuhan Yesus, segala kuasa ini aku berikan kepadamu dan segala kekayaannya, sebab itu semua diserahkan kepadaku. Jika engkau mengabdi kepadaku, menyembah aku, worship me, aku serahkan kepadamu. Tuhan Yesus berkata apa? Hei setan, enyah kamu. Kamu harus mengabdi hanya kepada Tuhan Allahmu. Pilihan di saudara. Ada orang berkata, aktif terus di gereja, aktif terus di gereja. Dibohongi kamu sama pendeta. Pilihlah. Tapi saudara yang hadir sore hari ini, mari bersama saya kita pilih kehidupan. Katakan amin. Kita pilih gereja. Kita mau mengabdi di sini dengan segala karuniamu. Mau gereja kecil, mau gereja besar, abdikan dirimu. Saya percaya engkau akan duduk bersama Tuhan Yesus. Saya percaya upahmu besar di surga. Saya percaya. Pak, tapi di dunia, di gereja terus dapat apa-apa. Kata Tuhan, jika kau meninggalkan segala sesuatu bagiku, engkau akan memperoleh lebih daripada yang kau tinggalkan. Jika engkau ditinggalkan oleh keluargamu, engkau akan mendapat keluarga yang baru. Bahkan Tuhan Yesus ketika ibu dan saudara datang, ibumu datang, Tuhan Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Orang yang melakukan firman-Ku. Dialah saudaraku dan dialah ibuku. Dan itu saudara dan saya. Tepuk tangan. Haleluya. Saya dan keturunan saya bersumpah. Saya bersumpah 14 keturunan saya mengabdi kepada Tuhan. Saya bangga memiliki gereja. Saya berharap keluarga Pak David bangga. Tidak semua orang dapat punya gereja. Saya kasih tahu saudara, ini yang anak-anaknya Pak David. Kalau Anda sampai nggak melek, maaf ya saudara, Anda keterlaluan. Saya bangga. Saudara punya kepandaian bikin gereja bisa? No. Anda punya gelar bikin perusahaan bisa? Mau pabrik tahu lah, mau pabrik sepatu bisa. Anda punya uang, Anda tidak akan bisa buka gereja. Sebab yang buka adalah Tuhan Yesus. Kita hamba-hambanya dengan saya bangga. Dan saya panggil anak-anak saya, menantu, kamu mesti bangga papa punya gereja. Temenmu konglomerat triliunan, nggak ada apa-apanya sama papa. Papa lebih kaya. Dan kamu calon orang kaya. Kerajaan surga kamu punya. Realitas surga ada.
Aku memilih saudara. Aku dan keturunanku. Aku putuskan. Tidak ada satu pun mantu saya di luar Kristus. Langkai mayat saya lebih dulu. Tidak ada. Mantu cucu saya tidak ada. Dan saya tahu orang Kristen mana yang harus saya pilih. Tidak semua Kristen masuk ke hidup saya dan keturunan saya. Sebab nama saya ada di kitab. Dan keturunan Abrahamus. Saya tidak main-main dengan hidup saya dan itu pilihan saya. Saya punya otoritas. Punyalah prinsip. Di dalam hidup keturunan saya tidak ada kawin cerai. Anak-anak saya sudah bilang, kamu musuh papa nanti. Tak kejar kamu. Menantu saya sama. Kita harus berdiri bagi generasi. Yang lama sudah berlalu, gak apa-apa, biarinlah. Tapi siapa yang mau berdiri satu keturunan, tidak ada kawin cerai. Tidak ada hidup rusak. Tidak ada hidup tidak benar. Cucu saya latih terus. Di tempat kami tidak ada sekolah minggu. Anak-anak semua ada di mimbar dekat saya. Karena saya belajar pada zaman abad pertama tidak ada sekolah minggu. Sebab anak-anak dekat Tuhan Yesus, anak-anak terima urapan. Urapan dari bapaknya, dari opanya. Tidak semua guru sekolah minggu kudus. Anak-anak saya kumpulkan saudara. Dan itu kami praktekkan. Anda tahu, mereka punya urapan. Saya urapi setiap bulan sekali. Setiap minggu kami perjamuan kudus. Untuk menyucikan, karena perjamuan kudus sangat baik. Itu keputusan kami. Gereja lain mau lakukan bebas. Enggak, bebas, sakaremu. Itu keputusan. Tapi saya ajari saudara supaya Anda memilih hidup bukan mati. Saudara yang masih merokok, Anda milih mati. Silakan. Dan Anda akan membuat sengsara keturunanmu. Kalau malam hari ini kau nggak rusak, remat rokokmu, keturunanmu sengsara. Keputusan di saudara. Sudah berkali-kali bicara di tempat ini. Saya berkali-kali juga. Anda one day nanti akan menyesal. Dan penyesalanmu terlambat. Di keturunan saya tidak ada yang merokok dan minum. Anda bisa mengerti maksud saya. Karena Allahmu ingin pilih kehidupan. Saya saudara, nggak main-main soal keturunan saya. Benar tanya istri saya nggak main-main. Sebab saya mengikut Tuhan yang nggak main-main. Saya bangun gereja yang nggak main-main. Kalau gereja yang saya bangun ini main-main, saya tutup sudah. Percuma, rusak-rusakannya sekalian. Saya tidak mau tanggung-tanggung pilihan saya. Supaya Anda mengerti. Katakan amin. Dan tidak usah takut saudara. Kalau kamu memilih untuk Tuhan, mati pun kamu mulia. Gereja harus straight hari ini. No kompromi. Tidak ada kompromi. Saya orangnya ya, sekali masuk kepala saya kasih. Itu saya. Sekali saya masuk gereja, saya kasih kepala. Itu saya. Itu prinsip. Tapi kalau saya lihat itu nggak benar, saya keluar. Sama, saya bangun gereja oleh karena Tuhan Yesus. Saya nggak bangun asal-asalan. Kekudusan nomor 1. Rusak-rusakan sekali, ancur-ancuran sekali gereja. Pilihan di tangan saya.
Ikut-ikut tidak, jangan setengah. Buang waktu. Anda mau melacur, pelacur sekali. Anda mau judi sekali. Anda mau mabuk, pemabuk sekali. Anda mau narkoba, bandar sekali. Sampai kau tahu engkau menjerit sama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Dan pilihan ada di saudara. Ini bahaya saudara. Tolong buka Galatia 6 4-5. Anda diberkati gak malam hari ini? Haleluya. Puji Tuhan ya. Senang kalau Pak Febri datang. Lomboknya 20. Ya. Kadang orang kalau makan tempe penyet itu pedas sekali, nagih juga ya. Kapok Lombok makanya. Tapi orang semua hampir 90% berkata, Bapak, terus Bapak, tambah pedas Pak. Karena itulah yang menyehatkan kami. Saya tidak buat begitu Bu. Saya ini ngapain mendesin orang. Tapi kalau roh menguasai saya, yang saya punya roh itu pedas. Roh itu tidak pernah lembut. Walaupun dia seperti merpati, tapi singa Yehuda. Anda tahu? Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Uji sendiri, gak usah lihat orang lain. Gak usah lihat gembalamu, gak usah lihat tonggomu, Kristen gereja lain lah. Uji dirimu sendiri. Masing-masing uji diri sendiri. Pak, tapi saya dipaitkan Pak sama orang gereja Pak. Peduli amat, gak ada hubungannya sama hidupmu. Antara kamu dan Tuhan saja, beres. Mau dipaitin siapapun, kenapa kamu terpengaruh? Gak ada hubungannya. Orang Kristen gak akan pernah kepahitan kalau dia fokus sama Tuhan sendiri. Kenapa? Gara-gara orang lain Anda pahit. Salah banget saudara. Uji Tuhan. Hari ini aku apa yang kulakukan? Apa aku udah benar Tuhan? Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Anda bermegah. Kenapa saya berani teriak-teriak? Karena saya benar. Kalau saya tidak benar, saya tidak pernah berani berteriak. Di depan saya, istri saya. Di depan jemaat yang saya gembalakan. Kalau Anda benar, kamu teriak. Kalau kamu tidak benar, diam. Bertobat dulu. Jangan ngomong. Tapi kalau kamu benar, speak up. Kebenaran tidak bisa ditutup. Orang kebohongan, speak up. You salah, you ngomong. You benar, you teriak. Saudara, tidak mudah menyampaikan firman. Kalau saya berzina di depan istri saya khotbah tiap minggu, tiap hari, di depan anak, menantu, cucu saya. Setiap hari saya khotbah. Jam 4:30 pagi, jam 4:04 saya sudah buka doa pagi. Semua anak menantu ini, jemaat semua, istri saya khotbah. Hari Kamis doa malam saya khotbah di depan anak menantu cucu saya. Hari Minggu saya khotbah setiap minggu kecuali saya diundang orang gereja lain. Apa yang saya khotbahkan kalau bukan kebenaran dan saya menghidupi kebenaran, dan mereka menerima dan tunduk total. Saya katakan mereka nurut. Tidak ada satu pun anak menantu saya yang membantah dengan kami. Karena mereka melihat Tuhan
seseorang yang bertuhan sampai orang tahu mulutmu penuh kuasa. Anda mau mengerti Kristen yang benar? Saya kasih link ya. Tiap hari sama saya 1 tahun, 3 tahun. Kalau enggak jadi militan. Bantingan HP. HP ini di ujung banting. Kan HP saya. Masih bersama saya enggak ini? Haleluya. Ada aminnya. Anda harus berubah. Anda harus berubah. Ini loh. Jangan mententang-mententeng pelayan. No power kamu. Gak ada otoritas di hadapan istri, gak ada otoritas di hadapan suami, gak ada otoritas semua. Kalau Anda benar, Anda tidak takut bicara. Kalau Anda salah, Anda tidak akan pernah berani berbicara. Dan Anda jangan berbicara. Diam. Sampai kebenaran itu terbit atasmu. Dan kamu berbicaralah. Layanilah Tuhan. Menyanyi. Main musik. Main drum. Semua pelayanan ini Anda sedang berbicara. Karena iman. Kalau tidak diam, Anda tidak pantas. Kebenaran harus keluar dulu, baru kamu melayani. Masih hidup enggak ini? Percuma kok saudara khotbah, yang penting yes, oh haleluya, oh pancet aja, percuma. Buat orang Jawa bilang. Oh haleluya. Bukan melihat keadaan orang lain. Ibrani 10 ayat 25-31. Aduh saudara, habis ini saya selesai kok. Padahal bahan saya masih banyak. Tapi saya hanya minta Tuhan, lebih baik diawali pedes banget lah, biarin lah. Supaya yang terluka itu perih. Saya itu jeruk pecel. Lukamu kalau nggak tak kasih jeruk pecel ramari. Kalau sampai pulang dari tempat ini saya sudah urapi, saudara-saudara masih tetap ya. Anda sudah penghuni neraka total. Tidak ada pengampunan buat kamu. Dan saya tunjukkan ayatnya ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Baca. Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi apa? Marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat itu apa? Tambah rajin. Tambah rajin. Tambah rajin. Pilihan saudara. Mau tambah ngafe, tambah kerja, tinggal ibadah. Ada banyak orang ibadah kalau hanya pelayanan. Ada banyak orang ibadah kalau hanya khotbah. Ada banyak orang ibadah kalau cuma WL. Kalau tidak ada tugas kemana, ngafe, ngerokok, minum. Anda bisa tahu sekarang. Harusnya kamu semakin giat. Kamu melayani siapa? Melayani raja di atas segala raja. Betapa beraninya kamu sikap begitu. Melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini Tuhan sudah dekat saudaraku. Tambah rajin. Makanya saya ngajak jemaat. Tanya ke jemaat yang saya gembalakan. Rasanya sama Pak Febi. Dikejar terus suruh lari. Tidak boleh berhenti, terus, karena gembalamu tidak pernah berhenti. Saya terus. Prinsip hidup kami 2, maju atau mati. Berhenti mati. Tidak ada mundur. Itu keputusan saya. Karena itu yang dikenal Tuhan Yesus. Bodoh amat dengan persoalan. Bodoh amat dengan persoalan apapun.
maju terus, pantang mundur, pantang menyerah, rawe-rawe rantas, malang-malang buntung, merdeka, haleluya. Itu gomblo saja bisa mengerti begitu. Anda murid Tuhan melempem. Keluarga saya, saudara, tidak akan pernah ganggu saya. Ini orang tidak bisa diganggu. Minggu tidak ada pernikahan di kami. Tidak boleh dilarang. Nanti belajar sendiri di rumah, saya kasih bocoran ya. Ada satu ayat, itu maybe di ayat mana, itu tulis saja, searching ya. Kaum Rekab. Kaum Rekab ini adalah kaum di suku Israel yang dicintai Tuhan. Karena apa? Dengar. Kenapa mereka dicintai? Dan mereka melayani Tuhan selama-lamanya, itu perjanjian Tuhan dengan kaum Rekab. Karena kaum Rekab tunduk kepada peraturan bapak leluhurnya. Mereka pelihara. Mereka tidak minum anggur. Mereka tidak makan makanan haram. Mereka pelihara. Dan ternyata hal memelihara peraturan bapak leluhur itu menyentuh hati Tuhan dan membuat perjanjian Tuhan atas kaum ini dan keluarganya. Anda harus punya perjanjian. Anak keturunan kita harus taat kepada kita, bapak leluhurnya. Semua aturannya harus diikuti. Dan Tuhan berjanji, karena kaum ini menghormati bapak leluhurnya, maka kaum ini akan melayaniku selama-lamanya. Bukan cuma percaya, saudara, no. Dan saya akan kasih tahu kenapa saya melarang minggu Anda menikah. Saya melarang minggu Anda bekerja. Setelah ibadah Anda silakan bekerja. Setelah ibadah Anda silakan mau ke mall, monggo. Nomor 1 ibadah dulu. Tidak boleh nomor 2. Saya kasih tahu ayatnya ini supaya Anda mengerti kebenaran. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan. Kenapa ayat ini langsung turun sengaja berbuat dosa? Orang yang tidak ibadah minggu. Minggu itu hari kudus. Minggu itu adalah perintah keempat dari 10 perintah Allah, di mana 2 loh batu dibawa oleh Musa dari gunung Tuhan, dan tangan Allah sendiri yang menulis di batu itu. Perintah yang keempat, kuduskan hari Sabat. Saudara tahu Sabatnya orang Kristen minggu. Kenapa? Karena Tuhanmu bangkit. Siapa yang merayakan kebangkitan Dia? Itu kudus. Kalau ada orang berkata orang tidak ibadah minggu masuk surga, itu pendeta setan dan jemaat setan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa karena Anda gak hadir hari minggu, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Anda sekarang ngerti? Tidak ada korban lagi buat saudara. Mengapa? Next, 27. Oh, saya bersuka cita, saudara. Saya berharap Anda lebih bersuka cita. Katakan amin. Anda yang rajin minggu, Anda pasti berkata, yes, betul Papa. Anda yang malas, Anda tersungkur. Jungkau hatimu. Anda jangan main-main. Tetapi yang ada ialah apa? Baca yang keras. Kematian. Anda pilih mana? Kehidupan atau kematian? Kehidupan, Pak. Betul. Pilih kehidupan. Anda punya keturunan. Anda punya keturunan. Pilih kehidupan untuk keturunanmu. Kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Siapa durhaka? Orang yang tidak datang hari Minggu. Orang yang tidak mengutamakan ibadah, dia durhaka.
Karena hari Minggu itulah Tuhan Yesus rela mati. Dia korbankan nyawanya. Bapa sangat tersinggung ketika nyawa anaknya yang tunggal dikorbankan supaya Anda beribadah, tapi Anda tidak beribadah. Anda melawan Yehova, Yahweh. Dan orang yang melawan Elohim, Anda tidak akan pernah selamat, men. Saya kasih tahu, saya tidak bikin peraturan gereja. Ini bukan peraturan, saudaraku. Dan ini ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar. Siapapun saudaraku, bosmu mau melawan Tuhan. Siapa? Suamimu, istrimu, anakmu sekalipun. Siapa yang mau melawan Tuhan? Durhaka. Kalau Anda rela melihat anak keturunanmu masuk neraka, one day, monggo, silakan. Silakan. Dan Anda pun nanti akan nyemplung sana. Silakan. Anda happy-happy aja sekarang. Go ahead, silakan. Terusin, masih lama. Hey, ketika sekarang Tuhan datang itu waktunya waktu ada di mall, Anda sedang ngafe, dia datang. Gak pernah Tuhan datang itu kemudian kelihatan kayak persiapan upacara. Gak ada. Waktu kamu sedang siap-siap apapun, kerja santai lah, santai, dia datang. Tapi orang yang membangun ibadah, dia tidak pernah santai. Dimanapun dia berada, rohnya menyembah. Dia tahu hari Kamis itu apa, dia tahu hari Minggu itu apa, dia tahu doa pagi itu apa, dia tahu setiap waktu itu untuk apa. Dia tahu bergaul dengan siapa. Dia tahu ada di mana. Next, 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Itu hukum Musa. Hukum Musa 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Yang apa saudara? Yang apa saudara? Menginjak-injak anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Orang yang tidak ibadah minggu dengan sengaja dia menginjak-injak muka Tuhan Yesus. Bodoh amat keluarga besar datang dari luar negeri, minggu ikut ke gereja. Tidak ikut agama lain, suruh tunggu di rumah, kasih makan pecel, tinggal ibadah sampai selesai. Bodoh amat. Mertuamu datang, duduk atau ikut. Panggilin tukang pijet, suruh pijet. Ma, ibadah. Siapa yang datang? Siapa yang menggagalkan ibadah kita? Karena menginjak-injak. Prinsip ini saya pegang untuk keturunan saya. Ini real ya saudara. Tolong pemusik masuk. Anda harus mengerti. Masih bersama saya saudara? Saya akan akhiri saudara. Dan saya akan mendoakan saudara supaya terjadi restorasi. Saudara, ini ada urapan di sini. Tadi pagi semua maju ya, dan saya urapi dan mereka rebah dan saya sudah ajarkan. Ketika Anda didoakan berserah, rebahkan, kemuliaan Tuhan turun. Saudara dengar, apa yang saya sampaikan saya praktekkan. Di tempat kami ada anak-anak muda. Anak-anak muda kami, itu kami latih jadi militan saudara. Kami lihat keperawanan mereka. Kami lihat benar-benar mereka harus perawan. Kalau udah terjadi jatuh kita doakan. Oke, kita cover. Ya, tapi mereka jaga keperawanan. Anak-anak muda tiba-tiba ada yang karena dia masuk baru kuliah, dan dia masuk salah satu universitas yang terbesar di Kota Malang, dan tiba-tiba dia WA saya, Om, atau dia datang, Om, minggu nanti saya tidak bisa hadir ke gereja karena ada ospek. Anda tahu ospek? Berunturan dengan ospek itu apa kalau bahasa sekarang? Apa ospek itu? Maba, itu loh. Oh, wajib Om. Kasih tahu ya.
Yang membuat kamu masuk di sana siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kamu mau injak-injak dia? Terus gimana Om? Tidak saya izinkan, kamu tetap hadir. Beritahu dia, Pak Pendeta melarang, karena saya pelayanan. Siap Om. Dia bikin surat langsung rektornya. Rektor bilang apa? Bikin laporan, foto, ibadah memang betul. Saudara, dia selesaikan ibadah sampai selesai pakai baju alma mater. Saya latih dia menghargai Tuhan Yesus. No sorry, tidak ada. Ada orang berkata, Pak, saya nggak bisa ibadah pagi, saya ibadah sore, Pak. Oke, kamu ada di ICU nanti, yang pertama ditolong yang ibadah pagi. Karena ketika ditanya, Tuhan tolong saya dulu, sore saja. Selamat mati Tuhan. Saya bukan berbicara bahwa saudara ibadah sore itu kemudian saudara merasa bersalah. No. Itu saya, prinsip saya dan seisi rumah saya dan keluarga saya. Saya dulu buka pagi sore, tapi saya mau sampaikan kebenaran, saya jujur. Saya tutup sore. Kenapa? Sore hanya boleh bagi petobat baru. Sore saya buka untuk pelayan yang mau 2 kali ibadah sama-sama. It's okay. Tapi tidak pernah melatih orang menduakan Tuhan Yesus. Anda kerja buka toko minggu pagi, Anda durhaka. Dan Anda mengambil sore, itu durhaka. Anda boleh menolak, skip saja omongan saya. Tapi kalau itu roh, bertobatlah. Sebab aku lakukan. Saya selama 27 tahun, saya ibadah itu bisa 2 kali. Belum jadi pendeta, pagi dan sore. Saudara dengar, gereja sudah berubah jadi komoditas. Anda tahu komoditas bisnis. Apa yang terjadi? Anda mau enak-enak sama Tuhan tuh? Kalau diberkati minta nomor 1. Ibadah Anda nomor 2 kan? Orang-orang tidak mengenal Tuhan, mereka datang ke sini sore dan mereka dipakai Tuhan nanti di pagi. Itu kebenaran. Kalau dekem yang sore sampai mati dekem sore, maaf saudara ya, maaf, durhaka. Dan saya tidak tahu, saya pun minta ampun sama Tuhan karena kami tidak mengerti kebenaran. Saya mengerti karena saya tahu Injil tentang keimamatan. Tuhan Yesus imam besar agung. Nanti sudah belajar di situ, Anda akan tahu kebenaran. Yang kedua, anak SMA. Pagi-pagi saya mau berangkat, WA sama saya, Om Feb, maaf saya izin Om, try out. Ya wajib Om. Jam berapa try outnya? Jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Wajib Om. Tidak saya izinkan. You datang. Kasih tahu kepala sekolah, Pak Fabianus akan datang. Kasih tahu saya melayani, katakan siap Om, tulis. Berangkat ke gereja. Saya kasih tahu dia, tidak ada sekolah membuang siswa hari ini. Siswa brengsek pun tetap dipertahankan. Sekolah cari siswa, tidak mungkin kamu dikeluarkan. Saya tanggung jawab. Aman. Dan saya umumkan semua anak muda yang saya gembalakan, tidak boleh tryout hari Minggu. Kalau mau tryout, pindahkan sekolah. Setelah ibadah, baru tryout, silakan. Itu kebenaran. Anda langgar kebenaran ini, Anda menghina roh kasih karunia. Tolong lebih keras nggak apa-apa. Musiknya dikeluarin lagi. Anda mengerti kebenaran ini. Saya bicara roh kemuliaan masih panjang, tapi karena waktu, Anda harus mengerti. Jangan main-main lagi dengan ibadah. Siapa yang mengajarkan? Yang tidak benar, dia akan mendapatkan kutuk. Dia akan mendapatkan hukuman. Dia akan mendapatkan tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya. Oh, darah perjanjian dinajiskan saudara.
Dan yang menghina Roh Kudus, roh kasih karunia, orang berkata menghina Roh Kudus, itu menghina orang bahasa roh. Bukan, Bapak menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak pernah diampuni. Ternyata saya pelajari, orang yang tidak ibadah minggu, dia menghujat Roh Kudus dan tidak pernah diampuni. Tidak pernah. Never forgive. Kebenaran tidak bisa dibantah. Kebenaran, Pak. Pilihan. Ya, saya sendiri. Teman-teman, kalau kamu mau milihan ikut aku. Anda tak pernah sana. Saya punya link. Nanti tak buka sekolah imam ya, lewat Zoom. Ikut apa? Lihat dan nanti. Nilaimu gede. Keturunanmu semua hormat, gak akan direndahkan. Anda bisa mengerti maksud saya? Tolong ayat 30. Jangan main-main, saudara. Tidak pernah 27 tahun pendeta berani khotbah seperti ini. Anda pernah dengar gak? Kalau pernah dengar, itu satu perguruan dengan saya. Tidak pernah, saudara, sebab pendeta pun takut. Sebab dia abu-abu, putih-putih, hitam-hitam. Saya putih, keturunan saya putih. Jangan tanggung, saudara. Sebab kita mengenal dia yang berkata apa? Pembalasan adalah hakku. Pembalasan hakku. Anda pikir diam? Tuhan Yesus diam. Anda mau nyeleweng, Anda mau nikah siri, Anda mau punya simpenan, Anda mabuk, Anda ngerokok, Tuhan Yesus diam. Dan ajaran berkata, Tuhan mengasihi engkau. Tidak. Tuhan tidak pernah mengasihi orang berbuat dosa. Tetapi orang yang berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan satu langkah. Tuhan mengejar dia. Tidak ada pertobatan, Tuhan tidak mengasihi. Jangan dibodohi dengan ajaran yang mengatakan engkau berdosa dan Tuhan tetap mengasihi kamu. Bodoh itu, bohong. Tuhan tidak pernah mengasihi. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang tahir, hatinya murni, tahir tangannya, bibirnya kudus. Tuhan tolak orang yang berbuat dosa. Tapi orang yang berdosa, dia berlutut dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan Yesus akan mengejar orang itu dan melindungi dia dari segala kejahatan dan pencobaan. Dia bela saudara, dia lindungi saudara, asal saudara datang kepada dia. Ajaran apa yang mengajarkan Tuhan tetap mengasihi orang berdosa? Sebutkan. Jemaat setan itu. Tidak. Tuhan tidak mengasihi orang yang melakukan dosa. Tuhanku mengerti, dia kudus. Tapi orang yang datang dengan rendah hati, dosanya merah seperti darah, akan menjadi putih seperti salju. Bulu domba itu Tuhan yang benar. Jangan buat Tuhan sendiri dalam hidupmu. Itu Tuhan palsu. Tuhan Yesus tidak begitu. Hindari nyanyian palsu, nyanyian yang mengatakan engkau berdosa, Tuhan tetap mengasihi engkau. Itu sesat. Oleh masyarakat masuk, akulah yang menuntut pembalasan. Keturunanmu akan menderita. Oke? Anda korbankan anak cicitmu. Kalau kamu gak bertobat, keturunanmu bangsa. Bu, hati-hati.
dan keturunan kita menderita. Cucu cicit kita sengsara hidupnya. Tega gak? Tuhan pembalas. Tuhan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya, saudara. Terakhir tinggal satu. Saya mengundang Anda masuk kemuliaan. Bertobat dulu. Minta ampun. Datanglah ke Tuhan dengan rendah hati. Nanti saya doakan di sini. Kalau tadi pagi saya undang semua. Yang sore maaf ya saudara. Kalau Anda tidak mau datang dengan sendiri, Anda tidak perlu naik. Saya close. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan aku tahu itu Engkau. Aku mau Tuhan. Walaupun aku lemah. Walaupun aku ini tidak mampu, tapi mau aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Saudara datang sini, saya doakan Bapak. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Beriana Syakaria Batakaraba. Tolong sinar masuk. Sembah Tuhan. Saya minta tolong meja ini agak diminggirin.